aku nggak suka, capek, aku benci banget. Ini capek banget loh, masih mau coba? Ini harus digarisbawahi, capek ini karena rutinitas kegiatannya gini-gini aja nggak bikin fun, apa karena capek mungkin ada accident, kecelakaan yang membuat cedera? Dulu aku nyerah banget, aku megang ini, aku lempar lipstiknya, aku nggak mau lagi. Ternyata ketulah. Stress release terbaikku adalah di sini. Makanya kenapa aku sempat waktu itu ya aku pengen jadi Pawn Pro. Kenapa ya? Aku happy gitu di sini. Jadi instruktur gampang loh, jadi instruktur itu sangat gampang. Tapi kan tanggung jawabnya itu kita bisa nggak nih? Iya dong. Iya kan? Aku sih mengingatkan ya, kita memang boleh lah ya kita semangat mencari cuan, tapi ingatlah bahwa tubuh itu butuh untuk beristirahat. Ya. Udah dong. Udah on nih. Iya dong. Jadi kali ini gua kedatangan teacher, mungkin kedatangan murid dari olahraga yang lagi rame. Jadi buat teman-teman semua penyuka Pound Fit, mungkin ini tempat yang tepat untuk kita diskusi. Tegang banget. Iya nih. Mukanya tegang banget, santai aja. Padahal kita cuma ingin diskusi berbagai seputar olahraga. Mungkin Biasanya kita cicilan, soalnya ini harus duduk tenang. oh gitu. Padahal Tarik gua nafas. ngesetnya nggak harus tegang banget. Santai aja gitu kan, memang momennya untuk kita berdiskusi. Mungkin kita kenalan dulu aja ya. Di sini ada gua Faris untuk menemani teman-teman semua. Kita berdiskusi seputar olahraga. Mungkin di samping gua bisa memperkenalkan. Aku Ocha. Di sini aku as a Pound Pro. Jadi kalau di dunia Pound itu instrukturnya namanya Pound Pro. Oh, Pound Pro beda-beda ya. Ya, jadi bukan coach, bukan teacher, bukan bukan. zin, beda lagi, beda cabur. Itu Ya, setiap olahraga itu setiap cabang olahraga punya nama panggilan sendiri untuk instrukturnya. Oh gitu. Gitu. Oke. Yang sampingnya siapa ya? Diam aja dari tadi. Tegang banget loh dia. Iya lagi ya. Dia tegang banget. Ya. Benar. Aku Puji. Kalau di Pound Fit itu muridnya namanya Poses. Proses. Oh, Poses. Iya. Tahu gue Poses mantannya drummernya Kotak. Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Bukan anak Jangan musik. kita ya. Bukan anak Apa ya? musik. Nggak nyambung Iya. Jadi seputar Pound Fit ini sangat menarik akhir-akhir ini. Beberapa tahun ke belakang lagi rame banget, betul nggak sih? Benar. Betul. Jadi gimana perkembangan Pound Fit? Mungkin untuk per wilayah ada cabur-cabur selain Pound Fit yang berkolaborasi atau gimana nih? Apa fokusnya hanya sekedar olahraga Pound Fit aja? Mungkin teman-teman yang belum tahu Pound Fit itu apa, bisa dijabarin? Jadi yang biasanya teman-teman dengar tuh biasanya Pound Fit ya, tapi sebenarnya kalau aslinya namanya tuh Pound aja, POUND, Pound gitu. Kenapa dikasih nama Fit? Jadi itu biar agak membedakan dari sebutan mata uang, Oh gitu. pound sterling atau istilah berat ya, pound. Ya. Jadi biar ada perbedaannya gitu. Perbedaannya. Nah, tapi sebenarnya olahraganya namanya olahraganya pound. Pound. Cuma ada tambahan fitness itu untuk biar orang nggak kecele, apa ya misalnya kalau bahasanya itu apa? Tidak tertukar gitu Kecele kan. itu Kecele itu bahasa apa ya? Jawa. Bahasa Jawa, mohon maaf. Perkenalkan saya orang Jawa loh. Oh, mbaknya asli mana nih? Saya Jogja. Oh, Jogja. Javan Sprite. Ya udah, karena kita berbeda suku, mungkin kita pakai bahasa daerah. Bahasanya beda-beda. Iya. Iya. Jadi gitu. Kumaha lanjutkan kumaha ya setelah Aduh, gimana nih jawabannya? Ya, translator saya ada di sana. Ya, kumahanya. Aduh, Kamu kan omong. Jawa juga kok, Iya. kumahanya gimana sih? Aku tuh Jawa Sunda ya. Itu Jawa Sunda. Saya Jawa ngelotok. Sundanya gitu. Weh. Sundanya itu karena perpindahan dari Jawa ke Sunda tuh. Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jawa Barat ya. Iya. Iya. Wis lanjut. Oke. Lagi seru kita bahas. Back to basic ya. Jadi maksudnya pound. Jadi orang-orang tuh jadi kita itu punya misi tersendiri untuk mengedukasi teman-teman poses Oh, ya. untuk lebih
teliti kalau kita bilang bukan pound feet tapi pound, karena kebanyakan orang-orang sudah taunya pound feet, jadi pound feet aja. Termasuk aku. Iya, jadi salah satunya aku akan mengedukasi bahwa ini adalah olahraga namanya pound. Pound. Yes, Bukan pound. pound ya. Pound. Pound itu pekan olahraga nasional. Pon. PON. Pound. Kakak ini lucu sekali ya. Ya boleh ya. Nanti kita bahasnya Gitu. makanan lagi. Iya. Kamu nyinggung aduh. Jadi ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya olahraga yang diciptakan sama dua mantan drummer dari Amerika. Itu Tuh. namanya Betul. Christina Perenboom sama Kristen Potenza. Jadi mereka ini mantan drummer perempuan yang pengen menciptakan olahraga tapi inspirednya by main drum. Yes. Nah, mereka masukin tuh beberapa gerakan fitness, terus ada Yoga. gerakan yoga juga, ada gerakan pilates. Dan ya kalau untuk orang Indonesia tuh biasanya ada beberapa gerakan aerobik. Jadi memang ini tuh olahraga dengan intensitas kardio yang tinggi, jadi hit cardio. Dia termasuk hit cardio. Pound ini termasuk hit cardio. Jadi di dalam pound itu ada, jadi di gerakan pound itu sebenarnya posisinya itu cuma ada 4. Oh Ada, iya juga ada, cuma ada 4, tapi dari 4 yang kita lakukan itu kita semua ngos-ngosan kadang-kadang. Dan tidak semuanya 45 menit doang. 45 menit. Itu terlihatnya 45 Iya, menit ya, terlihatnya 45 45 menit. Tapi sebenarnya pada akhirnya di lapangan itu bisa sejam setengah. setengah. Karena kan pasti kita untuk kita menyesuaikan dengan kapasitas SDM-nya masing-masing deh, nggak bisa semua disamain. Karena kalau enggak nanti bisa ada yang nggak kuat, ada yang pingsan, ada yang, karena kan ini kita levelnya tuh dari level 1 naik level 2 langsung ke level 3. Jadi ada yang kalau ada yang nggak kuat ya bisa black out, bisa pingsan, tapi enggak sebenarnya. Jadi kita itu harus ada jeda untuk istirahatnya. Jadi ambil nafas. Dan selalu dikasih opsi oleh Pound Pro kalau teman-teman yang baru mau mulai jangan full banget, kan biasanya euforianya kan lagunya ini Yes. yang kenceng ya, karena ini bukan kebanyakan, hampir 90% lagu yang digunakan di Pound Rock at Workout ini adalah lagu-lagu rock. Justru aku mulai putar lagu. Aku tertarik ngelihat Ponfit itu karena lagunya energi. Kebetulan beliau ini adalah ibu produser filmku dan temanku juga yang sedang aktif-aktifnya. Excited banget dengan Ponfit, kayaknya seru banget gitu, Iya, padahal teriak-teriak. usianya udah usia senja ya. Saya tidak ngebahas usia, Anda yang ngebahas usia. Oke, angkat tangan. Dan tadi seputar lagu itu memang khusus musik-musik rock atau misalkan kombinasi dengan EDM yang lagi ramai saat ini, atau menyesuaikan aja? Kalau musik sih sebenarnya, jadi gini, kalau di Pound itu semua musik dan koreo sudah diatur sama Pound HQ dari sana, dari Amerikanya. Jadi kita hanya bisa menikmati saja, melihat koreonya apa, lagunya apa. Jadi nggak boleh kita ambil lagu sendiri terus kita menciptakan koreo sendiri, itu nggak boleh. Jadi ada aturannya ya. Yes, untuk betul. seputar lagu. Betul sekali. Untuk seputar gerak tubuh. Betul, Sama, itu sudah juga. ditentukan. Jadi udah ada pakemnya. Betul. Jadi kita nggak boleh keluar dari Gak bisa berkreasi sendiri. tracknya, nggak boleh. Jadi Nah, harus berkaitan sesuai. tadi kan ada step level 1, 2, 3. Iya. Ini berkaitan dengan umur kah apa secara general fisik yang dilihat? Enggak sih, kalau untuk umur, jadi Pound ini untuk semua umur sebetulnya, tapi ya start anak-anak tuh 8 tahun ke atas lah. Oh, 8 tahun boleh. Sudah boleh. Udah. Nanti ada sendiri nama Poundnya tuh namanya generasi Pound, Gen Pound. Oh. Jadi harus dibuat sekolah lah. lagi. Iya. Iya, jadi kita Sekolah nggak, lagi apa jadi nih? kita harus training lagi dengan certified itu, nggak bisa sembarangan misalnya apa namanya, kita Pound Rock at Workout terus kita ngajar Gen Pound tuh nggak bisa. Jadi harus masing-masing. Begitu. Oh gitu. Yes, lagunya juga beda, gerakannya juga berbeda. Lagunya kalau anak-anak apa? Dipilihkan yang mungkin tidak liriknya nggak terlalu gimana-gimana ya, karena kan sebenarnya kayak lagu-lagu rock yang kayak gitu. Ya jujur saya tuh nggak ngerti itu lagu rock. Artinya Kadang-kadang ada yang wah gitu tuh nggak suka gitu. Tapi kan mungkin mereka ada liriknya. Tapi kan itu ya. energik banget, bikin euforia. Betul. Gebuk-gebuk, betul kan? Betul sekali. Ada lagu kesukaan suami saya itu, Apa tuh? Helena. Widi.
itu ada. Jadi sebenarnya saya tuh nggak suka musik ini, tapi ketika saya terjun jadi di dunia pound, terus saya jadi pound pro, saya jadi terbiasa dengan lagu-lagu itu dan dia mendukung sekali karena dia enak suka. ya. Support sistemnya mantap Iya, ya. super sistem Jadi langsung. fit terus tiap hari. Amin. Betul kan? Ya betul. Nah, terus aku mau nanya nih. Ini kan kita untuk Ponfit ini sifatnya terbuka secara umum kah atau misalkan dibatasi untuk sekali apa nih istilahnya show atau olahraga atau gimana nih? Kelas kali mungkin Kelas ya. kali ya? Mm-mm. Istilahnya Untuk- seperti apa nih? Kalau misalkan untuk secara umum ingin join nih, ada orang lain pengen ikut gabung, apa ikut ada tesnya dulu tuh gimana? Oh enggak. Oh, Kita enggak. terbuka untuk umum ya, Bu? Mm-mm. Kita itu jadi gini, kalau di kami itu ada yang mereka berdiri sendiri, berdikari. Jadi mereka Wow. tidak mempunyai komunitas, tapi kebanyakan mayoritas ponpro ini punya komunitas. Komunitas. Komunitas pound. Jadi mereka punya namanya. Oh, Punya kelas masing-masing. Punya kelas masing-masing. jadi tidak terhitung per wilayah atau gitu enggak? Enggak. Sebenarnya harusnya nggak terwilayah ya. Jadi tapi kan maksudnya gini, kalau misalnya kita sudah ada ya istilahnya kayak sub minimarket A B gitu kan. Oh gitu. Iya ya. Berarti untuk saat ini gimana perkembangan Ponfit karena kita stay-nya di Cilegon kali ya? Apa Iya. Serang? Cilegon ya? Cilegon Serang ya, Bu? Cilegon Serang Cilegon sih. Serang. Kalau aku lebih di tengah-tengah. Emang Mbak di mana? Aku kelasnya di Kopi Kotak, Oh, Kopi Kotak. Iya. belakang Ya. Komsel. Berarti kalau misalkan pengen ikut terlibat datang aja langsung gitu. Ya, kelas aku ada di hari Rabu sore. Nah, boleh dong di-share ada di hari apa aja? Jadi kelas aku itu komunitasnya namanya Pound Track. Contract. Pound Track. Jadi Kenapa contract? jadi gini, kalau di Pound itu sebenarnya tidak boleh menggunakan Pound Serang. Nama wilayahnya. Pound Jakarta, Oh, ya, karena ada Pound itu aturan. universal. Iya, Iya, dari iya, Pound iya. HQ-nya sudah bilang bahwa Pound itu universal. Nggak ada ini Pound Indonesia, Pound apa, kecuali ada embel-embel di tengahnya. Misal Pound di Serang, atau ada nama daerah apa ya di sini namanya, Pound di Kramat Watu gitu, atau Pound di Ciruas. Pound di Ciruas, itu boleh ada di-nya. Di Nah, perbedaannya itu agak kecil ya, tapi ternyata maknanya banyak. Makanya banyak ya. Betul. Tapi kalau teman-teman mau bikin kayak plesetan, kayak misalnya aku Pound Track gitu. Kenapa sih aku kok namanya Pound Track? Ya karena aku punya filosofi bahwa sesuatu itu semua harus jalan on track, di sesuai tracknya, jangan keluar. Ngeri ya gitu. filosofinya ya. Ya Ngeri ya. capek banget mikir ya. Dan Terus aku baru tahu itu. ya baru aku ucapkan di sini apa sih Pound Track gitu. Jadi aku jadi filosofinya adalah itu. Jadi kalau bisa kita tuh on the track aja. Kalau agak melencong ya balik lagi gitu. Oh, gitu. Itu untuk aku sendiri juga dan teman aku yang harusnya ada di sini. Tadi itu namanya komunitasnya Pound Chill Out. Oh, berarti beda lagi nih. Iya. Ada lagi. Itu kan beda komunitas suka keras gak sih? Ini masnya kurang banyak nih. Aduh. Ini agak gimana ya? Tadi dia udah bilang mau nyentil dikit. Ya nggak apa-apa kan kita diskusi siapa tahu kan Iya boleh. edukasi lah buat teman-teman Namanya semua. semua dunia kayaknya ya. Betul, Bukan kayaknya. cuma di Anda dunia jawabannya pon aman. aja. Saya mau aman-aman agak melenceng sedikit boleh? Enggak apa-apa. Nggak jadi namanya bisnis bisnis apapun itu ya, mau bisnis olahraga atau bisnis apapun itu pasti akan ada rasa bersaingnya, itu pasti akan ada. Oh ya. Rasa bersaing itu manusiawi banget ya. Rasa bersaing itu pasti akan ada, apalagi namanya apa sih? Tempat ya. Lokasi. Teritorial, lokasi, terus kayak ya venue, terus member ya kalau kita bilangnya poses. Karena gini, kalau untuk daerah Serang dan Cilegon itu sebenarnya tidak sebesar Tangerang, Jakarta dan yang kesana-kesana. Iya, Jadi memang betul. orangnya itu aja. Mungkin belum mereka kalau awal-awal tahun kemarin itu masih FOMO ya, baru Iya. masuk nih, Ya baru kan, lagi rame-rame. Iya, kan, lagi baru- rame-rame. Heeh. Kesini udah berapa tahun nih lagi rame-rame Serang, Cilegon. 2 tahun Sebenarnya ya, Bu, ya? PON masuk Indonesia tuh 2016, terus tapi karena masih keterbatasan mulai agak rame itu after COVID. Karena kan kita COVID nggak bisa ngapa-ngapain ya di Iya, lockdown. betul lockdown. Sekitar 2022 sudah mulai up lah. 2021 sudah mulai masuk. 2022 up, wah 2023 tuh lagi naik-naiknya. 2023. Betul. Ya karena dulu awal-awal itu aku sendiri gitu ya.
untuk cari olahraga pon itu di Cilegon Serang tuh memang belum Sulit ada. kan? Susah Heeh. sekali dan Sampai harus ke terbatas. Jakarta Betul. gitu kan. Nah, untungnya sih di tahun kemarin ya. Iya. Eventnya tuh tahun kemarin Iya, yang 2023. rame-ramenya tuh. Mm-mm, Udah mulai 2023. banyak tuh Cilegon Serang udah mulai banyak. Iya. Makin banyak. Sekarang ini pon apa tuh? Pon ya? Pound. Pound. Olahraga pound gitu. Pound track udah berapa sih membernya? Aku sih belum sebanyak yang lain ya, karena maksudnya terbagi mungkin. Tapi alhamdulillah sih sudah, kalau di dalam grup ya sudah ada 100 something lah. Kalau teman-teman rame yang dong. kalau teman-teman komunitas pon yang lain kan sudah ada yang up lah, udah 600 700. Maksudnya karena kan mereka sudah merintis dari Lebih lama awal. juga. lebih awal gitu. Kalau aku baru berdiri di Desember, teman-teman yang lain tuh Desember. tahun lalu. Ini mau ulang tahun nih Pontrek di Desember di Randy nih. Kayaknya seru dibikin Tapi yang event akan lagi. ulang tahun duluan itu sebenarnya poundnya Pound teman Chill. aku ini, Pound gitu. Chill besok Iya, tanggal Pound Chill, 21 tanggal Desember 21 September di Royal Krakatau. Ih, seru banget. Cowok boleh gak sih pon? Boleh. Kebetulan nanti ponpronya juga cowok Nanti ya. gestarnya Pon Boys guys. Oh. Jadi laki-laki. Oh, Ya siapa itu tuh? dari Bandung. Adera ya? Adera itu kan Pon Pro. Jadi pon itu untuk semua umur, semua Semua genre. gender. Bisa ya? Bisa, sangat bisa. Jadi nggak yang di kotak-kotakan ini untuk ini. Semua olahraga itu sebenarnya untuk semua gender. Oh iya betul. Jadi aku juga sekalian mau mengenalkan bahwa ada beberapa orang yang ini boleh nggak sih aku masuk kelas ini, misalnya cabur A terus cabur B gitu. Boleh. Karena olahraga yang terkenal feminim itu kan ya Zumba gitu kan. Tapi sebenarnya boleh laki-laki masuk ke situ. Jadi apapun olahraganya sebenarnya nggak masalah Ya lah. jadi masalah. masalah. Angkat beban juga perempuan juga bisa. Beban hidup apa Beban lagi ya, Bu? hidup apa lagi? Paling kuat perempuan itu ya menahan beban hidup. Tapi rimstick. Tapi main ponfit itu kan pakai alat yang namanya rimstick ya. Rip Stick. RIP. Ripstick. Yes. Bukan rimstick. Bukan. Ripstick. Nah itu cara penggunaannya seperti apa? Kebetulan kakak saya ngeliat Aku ada bawa. wortel Iya. samping itu apa? Mungkin Ini- teman-teman kan ini nggak tahu. adalah Senjata. wortel pemanggil rezeki ya guys. Amin. Ya Allah. Amin. Sama kayak kameramen saya. Iya betul. Orennya pemanggil rejeki itu. Iya betul. Yang orange ini pemanggil rezeki. Oke, Wow. aku bawa ini alat namanya ripstick, Besar warnanya. sekali ya. Betul. Berat itu. Ini berat, jadi emang boleh dipegang nih kalau mau pegang. Jadi ini beratnya masing-masing ini 200 gram. Jadi aku biasanya bawa bisa lebih dari 10 pers. Ini sepers. Jadi ini dua ini 400 gram. Kadang-kadang aku bisa bawa 30 pers kali karena 400 gram. Jadi kayak bawa dumbbell ya. Nih, ini tulisannya ripstick pakai X ya, nggak pakai K ya, nggak pakai CK ya, tapi ripstick. Terus ini ada apa logo officialnya, ini namanya Pound. Berarti Jadi ini didesain khusus ya? betul. Jadi hanya boleh menggunakan ini di kelas Pound manapun dengan pon pro siapapun. Kalau Berapa, pon Pon? itu harus pakai lipstick yang Harus asli. pakai ripstick. Aku ketika megang ini jadi ingat sesuatu. Apa tuh? Betul. Pasti kamu tahu jawaban. Stick drum. Yes. Iya kan? Bentuknya mirip kan? Bentuknya mirip, cuman ini agak lebih besar. Iya, ini size-nya. lebih besar dan, Dan lebih lebih berat. Iya. Jadi dibuatnya juga dari nylon ini, kayaknya dari ya apa ya ini bahannya? Cara-cara penggunaannya seperti Nah. apa? Pasti kan berbeda nih kalau untuk drum. Beda. Beda kan? Cara Beda pegangnya? banget dong. Kalau drum pegangnya di mana? Kalau drumming pegangnya di mana? Seperti ini. Sama kan? Sama Karena memang pegangnya. kekuatannya kan di tengah itu Jadi ya. Oh. digenggam, 4 jarinya menggenggam, ibu jarinya di tengah kayak pegang remote control kayak gini sama. Sama kayak megang Sama alat ya? juga. Sama kan? Iya. Iya. Kenapa di tengah? Karena kita Kekuatan. kekuatannya lebih apa istilahnya? Powernya lebih ada Iya, kali ya. powernya lebih ada di sini ketimbang kita pegangnya di bawah. Oh, tipsnya gitu. Iya. Sama kan kalau pegang stick drum gimana? Sama. Iya kan Sama, gini sama. juga kan? Nah, untuk menghindari resiko patah. Sebenarnya kenapa sih harus pakai yang ini? Boleh nggak sih pakai yang lain gitu? Ada banyak pertimbangan dan jawabannya salah satunya adalah kita harus salah satunya adalah menjaga merek dagang ya. Satu ini kan Ya. ya. I know. Oke, itu sudah saklek dimanapun ya. Yes. Yang kedua,
dulu itu kan sebelum ada tiruan yang persis banget kayak gini dengan beda nama, itu kan yang dipakai stick drum aja yang warna-warni. Iya betul. Nah itu kalau patah serpihan itu bisa Kena bikin kulit. iya. Kalau ini patah ya udah patah tek gitu. Aku nggak bawa sih patahannya, tapi kalau dia patah ya udah hanya patah saja dan nggak tiba-tiba patah gitu nggak. Ini ada umurnya. Oh. Semakin sering kita pakai, Ada umurnya? iya pasti akan. Nah, ciri-cirinya mau patah itu biasanya ada di tengah-tengah ini. Jangan ya, ini belum sakaratul maut. Jangan, ya Allah. Jangan. Harganya lumayan ya Bu Iya, ini ya. harganya lumayan. Jadi biasanya Iya. ada putih-putih di tengah gitu. Ah itu kalau sudah tanda-tanda begitu, tunggu waktunya saja tiba-tiba patah gitu saat kita pakai. Sedih kali. Iya betul. Bisa disebutkan itu Bu harganya Bu? Berapa nih? 500.000 ada? Up. Hampir ya. Berarti 600-700 ya? Bisa sampai 1 juta. Bisa Kalau 1 juta. kita belinya sendiri satu spare segini, tapi biasanya memang ini hanya jadi yang bisa membeli ini hanya Ponpro saja yang punya akses. Jadi kalau yang punya akses ke Jadi lebih- website. Karena kan dapatnya itu bukan dari Indonesia ya Bu ya. betul. Ini nggak beli di Indonesia. Ini dari luar ya? dari luar shippingnya. Nah kan Teksnya, untuk harga lipstiknya kita udah tahu. Cuman kalau teman-teman nanya mau ikut Ponfit, Datang Kena- langsung ke kelas, tidak Nggak perlu. harus punya ini, Tidak. harus punya lipstick. pertanyaan bukan itu. Apa Apa tuh? tuh? Oh kita udah jawab. Salah Gimana kita. ya? Kalian udah suzon aja. Kita berhusnuzon. Pertanyaan bukan itu. Sebenarnya tuh? mengenai biaya untuk ikut join olahraga ini berapa sih? Kan pertanyaannya sederhana. Oke, biayanya sangat terjangkau teman-teman. Karena sekarang tuh udah banyak olahraga ya. Jadi kita menjaga regulasi harga. Jadi nggak terlalu Jangan- di bawah, nggak terlalu Jangan lebih naik misalnya gitu ya, Bu. kita sudah nih kalau aku di kelas aku 45.000 untuk per sekali datang. 45.000 Iya. untuk bersekali datang. Durasi berapa jam? 45 menit. 45 sampai 1 jam. Nah, itu lipstick dari kita pinjemin. Oh dipinjemin. Betul, Enak teman-teman banget. cuma bawa uang, bawa KTP, pinjemin udah. Resiko patah ditanggung Ponpro. Jadi, tapi ada beberapa komunitas yang pengennya diganti gitu. Kalau di tempat aku Jadi tidak. kebijakan. Betul, Iya, balik iya. kebijakan Masing-masing. masing-masing. Dan balik ke HTM, kalau bisa teman-teman jangan ada yang di bawah 40. Kalau aku 40 itu untuk couple. Jadi kalau teman-teman bawa temannya berdua, jadi lebih murah 5.000. Jadi 80 turun berdua. harga. Cuma itu udah masih batas yang wajar. Kalau bisa sih jangan di bawah itu. Kasihan teman-teman yang lain. Iya, kasihan juga. Itu untuk kelas reguler ya Bu ya. Iya, untuk kelas reguler kasihan teman-teman yang lain. Maksudnya kita tuh harga di Serang Cilegon tuh sudah 45 on Murah the spot loh. 50 lah. Ya itu kalau on the spot itu kan privilege beda ya. Iya. Dia datang nggak usah pakai link, dia tinggal datang ya dia bayar harga Jadi lebih ada mahal. beberapa kelas yang dipisahin marginnya ya. Maksudnya marginnya gimana? Tadi kan ada kelas reguler. Heeh. Oh iya, kalau misalnya kayak kelas event gitu beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, ini kan nggak tahu nih teman-teman. Jadi hanya sekedar ikut, memang ada eventnya aja atau misalkan memang ada dalam seminggu berapa kali pertemuan untuk latihan. Ini kan teman-teman masih mencari tahu untuk hal itu. Gimana tuh? Sebenarnya kita kan hidup udah di media sosial ya. Oke, Jadi tinggal buka Instagram. silakan promo Instagram. Tinggal buka Instagram, kalau belum tahu namanya tinggal cari hashtag aja misalnya Pound di Serang gitu. Nanti kan keluar nih. Banyak. Biasanya kita komunitas itu harus pinter-pinter promo. Salah satunya bikin video up di media sosial, terus kita kasih hashtag biar memudahkan orang lain untuk mencari. Oke, jadi nanti di sini akan gua kasih video cuplikannya nanti ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Jadi biar teman-teman tahu aktivitas dari kakak-kakak cantik kita ini. Iya, betul. Oke, jadi seminggu ini ada berapa kali nih untuk kegiatan Ponfit? Kalau kelas komunitas itu biasanya aku seminggu reguler aku sekali cuma ya? seminggu sekali. Seminggu sekali di mana tadi? Di Kopi Kotak. Di Kopi Kotak jam Tiap hari Rabu sore jam 4. sore jam Startnya 4 jam ya kumpul-kumpul jam 4 lah. Pokoknya sampai selesai aja. sampai selesai. Betul. Oke. Sulit nggak sih untuk pertama kali memulai dunia Ponfit ini karena kan kayaknya kalau berbicara bisnis kan tidak terlalu ya untuk soal keuntungan menurutku. Tapi secara olahraga ini untung banget. Sehat semua cabang olahraga yang ku tahu kan kayak digabung semua ya juga. Iya. Yes. Apa aja tadi? Pilates. Yoga, Pilates.
ada aerobiknya, Ada aerobiknya lah. ada Iya, zumbanya. Zumba ada dari segi Zumba main drum biasanya juga kalau kan. untuk Ini kan hiburannya sebenarnya ya, Bu. bisa jadi sticking juga kan. Itu Yes, semua ada itu benefitnya luar biasa banget. tuh. Iya. Ini awal memulai karirnya kenapa? Apa memang pengen jadi pionir yang pertama? Oh enggak. Jadi aku sebelum jadi Ponpro terpaksa menjadi seorang zin. Jadi sebelum ke PON itu udah mencoba Jadi aku tuh orangnya olahraga-olahraga mageran lain banget, gitu ya? mageran banget sampai Oh, suami, gitu. suamiku bilang kamu tuh olahraga gitu. Aku start olahraga di 2019. Papa baik mohon sekali. maaf. Papa baik sekali. 2019 karena saya berat badannya melonjak setelah menggunakan KB tidak cocok gitu. Karena perempuan itu Oh, kan itu biasanya kalau mempengaruhi ya? sangat pengaruh. Ada beberapa badan yang tidak bisa menerima gitu. Jadi ada yang jerawatan, ada yang gendut. Nah, aku naik nih berat badannya nih. Terus akhirnya olahraga yang aku pertama kali coba adalah apa tuh namanya ya, aku lupa sih. Jadi kayak body combat gitu loh. Oh. Ini nih, aku pernah lihat dia nih. Dia nih Apa sering. sih namanya Muay Thai. aeroboxing, Muay Thai. Muay Muay Thai. Thai gitu. Nggak Yang takut kayak tuh? gitu. Enggak ya, enak ya, Enak Bu. ya. Enjoy. Aku tuh suka olahraga yang menantang sebetulnya. Boleh. Gitu. Aku suka Kayak olahraga banget yang aeroboxing, Muay ngehits Thai. gitu ya. Ya. Yang manly banget. Aku Boleh, suka. boleh. Nah, terus akhirnya COVID ya itu. Terus COVID. aku sempat nge-gym. Terus 2020 awal tuh langsung lockdown gitu kan, semua tutup. Iya, 2021 kan fase transisi ya. Iya, nah baru deh aku diajak Zumba. Nah, itu sebenarnya juga ya, olahraga itu harus dipaksa dan karena terpaksa sebetulnya. Betul. Sedikit sekali orang yang aku mau olahraga gitu. Pasti akan Pengen ada dia doang embel-embelnya, ya. kenapa nih lo pengen olahraga? Kan Iya. gitu kan. Termasuk Gitu. berat badan itu Betul, mempengaruhi mindset ya. betul, Iya. betul sekali. Ya terus akhirnya, udah deh kamu udah sering ini, kamu jadi zin aja gitu. Oh gitu. Jadi zin, aku suka tapi mungkin passionku tidak di situ kali ya. Begitu aku ketemu Pound, sebenarnya ketemu Pound dulu, terus aku nggak suka, capek, aku benci banget. Ini capek banget loh, Mas, mau coba? Sakit. Sakit, capek. Ini Utara aja udah menggebuk-gebuk. Capek kenapa? Karena dia kan hit cardio. Kalau awal-awal memang sakit. Dan kita harus fokus. Ini semua gerak, semua bergerak. Jadi kita harus fokus. Gerakannya itu cepat banget, transisinya cepat banget. Kalau Menghafal ya. iya. Iya. Betul Kalau kan? Zumba itu kan moving, Yes. dia lebih capek. Dia cardio dance, dia moving. Tapi happy kan, kita enjoy karena dancing ya, bergerak gitu. Kalau Pound itu juga sebenarnya happy, tapi akan ada pressure di mana, kok susah banget ya. Ini tuh gerakannya harusnya gimana? Dia nggak moving kemana-mana, dia stay tapi cepet gitu loh. Iya, Gimana? terus Stay aku tapi aku bergerak. ngeliat juga kayak ada bola yang dipukul-pukul loh. Oh, beda lagi. Oh, itu beda lagi. Pak. Itu beda lagi, beda. itu beda cabur lagi. Mau disebutin satu-satu nggak? Cabur. Boleh. Kita butuh edukasi itu kan. Iya, oke, buat aku akan- narik teman-teman semua untuk olahraga. Betul, biar nggak males. karena aku suka banget well educate buat teman-teman bahwa tidak perlu mengkotak-kotakan. Aku sukanya Iya. olahraga ini. Kalau bisa semuanya Iya sih, betul, diikutin. diikuti. Kebetulan Betul. kan kayak aku itu semua coba olahraga udah pernah aku ikutin. Ya. Ya. Dari Zumba, aerobik, Muay Thai, boxing, Iya. body Oh, iya. combat, dan terakhir ini. Terakhir PON. ini. Jadi Oh, ada lagi Apa yang tuh? terbaru ya, Apa Bu tuh, ya. Bu? Itu yang jumping-jumping. Trampolin yang lagi Trampolin in itu lagi ngehits banget itu. itu lagi. aku malu udah lama vakum ke olahraga. Ya, Itu lagi ngehits itu. lagi hit banget. Ya, oke. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Aku lupa. Jadi stay di tempat, itu fokusnya. Makanya aku kalau ngajar itu aku selalu bilang sama teman-teman, lihat badannya ke depan, itu ada kaca nih. Kalian fokus sama badan kalian, jangan lihat ke bawah. Biar pede naikin. Biasanya orang-orang susah terus jadi gimana sih gitu. Jadi kita tuh harus bangunin rasa percaya diri teman-teman juga. Itu yang susah sebenarnya. Terus aku selalu bilang bahwa hey, sebelum aku ada di sini, aku ada di tempat kalian. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi jangan pernah. Dulu aku nyerah banget, aku megang ini, aku lempar lipstiknya, aku nggak mau lagi. Ternyata ketulah. Dan akhirnya aku sembuh di sini. Aku makanya segitunya ya. yes, I love
stress release terbaikku adalah di sini. Makanya kenapa aku sempat waktu itu ya aku pengen jadi ponpro. Kenapa ya? Aku happy gitu di sini. Happy. Iya, Happy jadi banget. memang kalau ngepon itu bisa mengeluarkan emosi ya. Iya, kita stress release. Semua olahraga sih sebenarnya. Karena di situ kan kita bisa teriak-teriak tuh kan, kalau lihat kan videonya gitu. Ya aku beberapa kali ngeliat highlight nih teriak-teriak kayak ngeluarin amarah apa gitu yang terpendam gitu. Iya. Lebih baik kita ngebukin matras ya daripada ngebukin orang. Itu sih. Karena kalau ngebukin samsak tuh agak berat ya. Karena aku udah pernah nih capek banget, semua nggak bisa keluar gitu. Ini harus digarisbawahi, capek ini karena rutinitas kegiatannya gini-gini aja nggak bikin fun, apa karena capek mungkin ada accident, kecelakaan yang membuat cedera? Kan frustasinya atlet kadang-kadang udah aduh cedera nih. Ketakutan atlet kan cedera ya. Ini termasuk cabang olahraga yang bisa dipertandingkan nggak sih, Ponfit? Enggak Oh, bisa fine aja ya? dipertandingkan. Tapi untuk seseorang cedera pun bisa semua olahraga. Nah waktu awal karir gimana? Pernah accident cedera? Sekarang malah Lagi sejarah. aku lagi cedera. Kenapa tuh? Ya overuse terus kalau perempuan itu kan karena kebetulan aku sudah pernah hamil dan melahirkan, jadi banyak faktornya. Salah satunya dari ya saat perempuan hamil itu kan kalsiumnya kan diserap sama bayi, jadi kita makanya kenapa harus minum vitamin gitu. Overuse karena ya jam terbangnya maksudnya mepet-mepet, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sibuk ya. seminggu. Jadwal Anda ini sibuk sangat ya. sibuk. Aduh, Bisa setiap Sibuk hari ya loh jadwal dia. Anda ya. Kadang-kadang aku sehari bisa 2 kelas dan itu sebenarnya di awalnya sih oke aja ya, tapi ternyata itu jangka panjang. Nah buat teman-teman, aku sih mengingatkan ya, kita memang boleh lah ya kita semangat mencari cuan, tapi ingatlah bahwa tubuh itu butuh untuk beristirahat. Ya, betul Gitu sekali. banget. Penting sekali Gitu, untuk sangat beristirahat. Tapi karena kebutuhan mungkin dikejar terus kali. Ya. Oh ya, balik lagi. Kadang-kadang itu malah dikejar proses ya Bu ya. Lebih Iya. banyak ya Bu ya. Saya nggak bisa liburan nih, proses-proses saya ya. Oke. Nggak ding, I love you. Jadi kalau libur itu kayaknya nggak enak gitu, proses itu pengennya. Saya baru landing aja. sampai Jogja. Gak boleh lama-lama ya gitu. Pulang. Ya, oke. Love. Pulang unyahnya untuk kalian, menghibur kalian gitu kan. Jadi gimana nih untuk aktiviti selanjutnya, ada kegiatan event apa nih? Nanti tanggal 21 September, which is itu Sabtu depan ya, itu bakal ada event first anniversary dari Poncil. Poncil Out. Poncil Jadi Out. aku berdiri 2 kaki, 2 komunitas ya sih kan. Ih, banyak banget sih. 2 komunitas. Ini sama sahabat aku namanya Disa. Hai. Hai, Kenapa Disa. kamu nggak datang? Kamu kemana Disa? Aku berharap kamu datang. Kamu mau jalan-jalan duluan. Kok nggak ngajak tuh gitu ke jalan-jalan biar mereka suruh-suruh. Iya ya. Iya ya. Aku juga Dia mau yang jalan-jalan. punya event ya. Betul. Iya, harusnya dia yang ngomong dong. Jadi Disa sama aku ini cuma beda seminggu waktu training Pon Pro trainingnya. Jadi gitu. dia bikin, tapi sebelum dia naik Pon Pro training dia sudah punya komunitas namanya Poncil Out. Nah aku belajar di situ, aku tumbuh di situ sama dia, sama ada namanya Pro Ileni. Dulu dia yang ngisi di Pound, tapi karena domisili beliau bukan di Serang, di Bekasi, jadi akhirnya diserahkan ke Mbak Disa untuk dilanjutkan. Oke. Dan aku membantu Mbak Disa di situ. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau 2 komunitas itu ya tergantung Bikin event gimana jadi pribadinya masing-masing. Tapi mata Anda itu rautnya tajam. Ya. Seperti ada keluh kesah. Biar nggak terlalu panas silakan kalau mau minum. Oke, iya boleh. Takutnya mau sepertinya keluh kesahnya tatapan matanya itu langsung nggak ada apa-apa. Oh ya. Ya, jadi kita harus berdamai. Jadi kita semua tuh harus kompak, Baik-baik saja ya, baik-baik Bu? saja. Oh iya dong. Karena kan tujuannya baik. Betul. Tujuannya harusnya as instructor itu adalah sama-sama membuat sehat, Yes. ya. Betul. Itu. Jadi poin utamanya kalau aku pribadi sih ini mudah-mudahan sama ya sama teman-teman yang lain, tidak money oriented. Jadi kita tuh sebagai instruktur olahraga kayak dokter lah ya. Dokter itu kan sudah disumpah dokter untuk
Oke. Mengabdi. gitu. Sama sebenarnya walaupun ya ujung-ujungnya tetap kita butuh uang, tapi setidaknya kita nggak yang, jadi takutnya kalau misalnya money oriented itu tuh ada yang aku asal banget jadi instruktur. Gampang loh jadi instruktur itu, sangat gampang. Tapi kan tanggung jawabnya itu kita bisa nggak nih? Iya dong. Iya kan? Kayak misalnya nih, aku masuk ke pembahasannya ini. Jadi ini adalah aku kalau di kelas selalu bilang sama all member atau all poses untuk ini hit cardio ya teman-teman, jangan terlalu sering, apalagi yang umurnya sudah 40 up. Aku sangat tidak menyarankan mereka terlalu sering hit cardio, bahaya untuk tulang. Dia. Ya, bahaya untuk tulang. Jadi harus balance-nya masuknya kemana? Ambillah kelas yoga, ambillah kelas pilates. Ya, jadi pilihlah satu cardio hit yang kalian suka. Boleh pound, boleh aerobik, boleh zumba. Ya bolehlah maksimal seminggu 2 kali, tapi jangan berjejer ya, maksudnya diselangin agak jauh gitu. Sisanya belajar yoga untuk fleksibilitas. Ya, berarti buat teman-teman semua Gitu. bukan hanya sekedar olahraga apa yang bikin tubuh ideal gitu ya. Kalau misalkan Betul. kita konsennya ke berat badan, tapi ada edukasi penting yang aku dapat di sini berkaitan dengan kesehatan, baik itu dari jasmani, rohani maupun pertulangan gitu kan. Faktor usia Iya tidak dong. menutup Betul. kemungkinan untuk kita harus sadar diri gitu bahwa Betul. kapasitas kita harusnya udah kita jaga, dan beruntungnya dapat instruktur yang mau mengarahkan hal itu, dan nggak mudah loh biasanya kan. Iya, karena biasanya Saking banyaknya job udah keburu males, tapi aku itu tanggung jawab sih. Jadi kayak aku kayak punya tanggung jawab berat gitu. mau nggak mau ya. Iya, karena gini, kalau misalnya aku pernah dulu ngajar, mungkin si posesnya belum makan atau dia tahu-tahu masuk gitu kan pingsan. Nah, PR juga kan PR itu. kan, jadi kan bebannya ke kita gitu. Terus ada yang mereka mungkin saking euforianya, saking senangnya, tiba-tiba black out, nggak istirahat gitu. Waduh. Sebenarnya kalau habis hit cardio, saat kita udah nggak kuat itu nggak boleh langsung duduk. Iya sih benar. Tidak boleh langsung duduk. Setahu aku jalan dulu. Jadi pegangan terdekat, atau ya kita inhale exhale dulu, tarik nafas. Jadi dibikin heart rate-nya tuh dibikin stabil dulu. Biasanya kalau sudah hit cardio tuh pasti heart rate-nya di atas 130 nih. Nah, gimana nanti kalau misalnya teman-teman udah bahaya itu. Jadi balik lagi, semua limit itu cuma teman-teman yang tahu. Kita kan nggak tahu. Tergantung badan masing-masing Iya kan, ya. tergantung badan masing-masing. Iya Makanya betul. selalu aku edukasi bahwa teman-teman, batasnya di teman-teman ya. Nih gitu. dengerin nih buat semuanya nih teman-teman, kita dikasih bajingan yang sangat penting. Takutnya over. Iya, takutnya over, malah nanti bumerang buat kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi jangan, kalau bisa sebelum olahraga itu jeda dari makan ke olahraga tuh sejam. Katakanlah kita mulai jam 4, jam 3 kita nggak usah makan ya. 2:30 udah selesai deh. Jangan ya boleh jam 3 deh. Jam 3 2:30. terakhir udah selesai makan tuh jam 3. Jangan jam 3 baru mau makan. Apapun itu bebas makanannya. Iya, minum air putih. Air putih harus, itu penting banget Air mineral. Ya betul. Jangan sebut merek. Enggak kok, aku nggak sebut merek. Iya kan, yang penting minumnya air putih kan. Betul. Oke, kita bergeser ke yang samping. Hai. Jadi aku tuh ngundang kamu Mbak ke sini karena temanku nih, gara-garanya kan dia aktif banget nih olahraga dan gitu. Ya itu tadi salah satu videonya excited banget nih, pukul-pukul gitu kan, ngeliat sticknya kayak yang sama nih, kayak stick drum aku, tapi ini bukan stick drum kan. Warnanya menarik gitu ya. Warnanya menarik, tadi udah dijabarin juga. Nah, berkaitan dengan warna itu, ini harus hijau warnanya atau gimana nih? Harus hijau. Harus hijau. Oh, jadi harus hijau. Berarti Ya kalau balik lagi tadi, kalau ngepon itu memang harus pakai yang asli. yes, Itu, dan yang asli itu warnanya hijau. warnanya hijau. Jadi Hijau neon. hijau nih. Hijau namanya. Hijau apa dong? Ini kan hijau gonjreng Hijau ya kan? dangdut kalau kata aku. Hijau dangdut. Ya. Aku mau nanya, kan sebelum masuk ke Ponfit, dirimu kan lagi seneng main tinju itu waktu Iya. pada saat itu. Betul. Kenapa tiba-tiba
banting setir apa udah bosen bukan. atau gimana, apa emang Jadi ada waktu itu accident? memang nggak ada, alhamdulillah. Waktu itu kan memang karena itu tadi ya, COVID ya. Mhm. COVID kan akhirnya berhenti tuh. Jadinya kan waktu itu aku akhirnya ngambil ke private ya. Mhm. Waktu itu kan memang latihannya di Sanggar, apa ya? Iya, di Sanggar di lah, Sanggar, di di Sanggar. Sanggar. Terus ketika COVID itu tutup semua kan, akhirnya memang harus latihan sendiri di rumah. Akhirnya ya itu manggil coach ya, kalau Iya, Muay Thai itu manggil coach ke rumah. Cuman karena memang waktu itu kondisi tidak memungkinkan lah ya, akhirnya ya udah banyak yang stop kan. Banyak yang stop, terus mau mulai lagi. Waktu itu kendalanya coachnya udah nggak ngajar lagi di sini gitu. Oh gitu. Jadi dari situ berpikir ngapain ya? Ikut Terus apa ya ya? biasa ya kita itu kan manusia yang lagi ramenya apa nih gitu, penasaran. Yang lagi viral apa nih? Yang lagi FOMO apa nih? Penasaran tuh awalnya kan, Gitu. penasaran, dan waktu itu memang belum terlalu rame ya waktu itu kan, di Cilegon Senang belum banyak ya Bu ya. Tapi ini secara pertemanan teman baru apa teman lama? Oh, teman baru. Kita teman baru, kita Jadi, bertemu di dunia di komunitas. PON, PON. gitu. Serunya komunitas gitu ya, punya teman baru. Iya. Iya dong. Nah akhirnya penasaran itu nyoba. Memang itu tadi ya, awal-awal tuh sakit. Jadi yang kerasa sakit tuh memang di lutut ya. Jadi memang kan itu tadi olahraga PON itu semua gerak nih. Iya. Apalagi tumpuannya di lutut ya Bu ya. Betul. Tumpuannya di lutut. Nah itu kerasa banget memang awal-awal sakit, karena memang kan salahnya aku itu waktu itu ikut PON yang PON Pro-nya tidak memberikan edukasi. Nah, itu salahnya. Jadi nggak semua PON Pro itu tidak mengajarkan edukasi dulu di awal. Jadi langsung dihajar lah. Iya. Kebetulan waktu itu saya awal dapatnya PON Pro yang seperti itu. Ya, itu badan sakit semua, dan itu dibilang kapok ya, mungkin aku sampai berhenti itu sekali, itu aku berhenti karena memang belum dapat lagi PON Pro yang bagus lah kalau menurut aku tuh ya, karena memang itu aku nggak dapat edukasinya dulu gitu. Sempat berhenti, akhirnya dapat lagi. Nah disitulah tuh dapat edukasi tuh di PON Chill Out. Yeay, itu beneran yeay. Di PON Chill Out itu diberikan edukasi. Oh kita tahu nih, harusnya itu tekniknya seperti apa, posisi yang enak tuh seperti apa, dan tidak memaksakan badan kita sesuai. Jadi itu tadi harus sesuai dengan kemampuan badan kita masing-masing gitu. Jadi pentingnya edukasi ini memang Iya itu sangat penting banget itu di sangat awal itu ya. bermanfaat, karena itu Wajib tadi, sebenarnya. dampaknya sama Karena memang bisa teman-teman cedera ya yang Bu baru ya. mulai Betul. ya. Bisa cedera kalau kita nggak tahu. Oh betul. Resiko cedera. Ini ketemu komunitasnya di mana? Media sosial kah? Awalnya itu Ibu di mana sih ketemunya tiba-tiba masuk konser? Iya loh. ini menarik karena kan buat orang-orang awam juga kan pengen cari tahu. Tadi kan udah dibarin. Dan kebetulan saya juga, Ibu ketemunya di mana sih? Beneran saya nggak tahu. kita ketemunya di PON Chill Out ya. Iya, maksudnya Ibu ke Poncil atau gimana gitu? Ya itu lihat di media sosial sih waktu itu. Dan waktu itu ada, jadi di PON Chill Out itu kan ada sesuai dengan tema ya. Oh, iya. Waktu pertama kali ya di TSM. Ya. Di TSM itu PON Chill Out kebetulan kan kelasnya di TSM ya, di Betul. TSM Cilokon. Nah itu kok menarik nih gitu kan. Akhirnya ikutlah di situ. Dan waktu itu memang membernya banyak sekali. Jadi kita itu harus ngewar. Wow. Nge-war lipstick karena lipsticknya terbatas. Oh iya. Itu pesertanya bisa paling banyak itu di atas 200 ya Bu Bisa ya. 100. Wow, udah paling dikit tuh gila, 100. 200. Iya, Betul. waktu itu awal di atas Jadi 200. Itu gimana ngatur crowd? Jadi itu tadi harus ngewar. kita naik di Beberapa stage kali yang pun- tinggi banget. Iya dong. Beberapa kali pun aku tuh sempat nggak dapet kelas. Oh, sedih. Nggak dapet Iya, kuota karena lipsticknya nggak dapet udah kuota habis, waktu itu. rebutan lah gitu. Nah, Wow. akhirnya kan Menarik, disitulah makin penasaran ya. Makin penasaran, dan itu tadi kalau buat aku tuh nagih. Nagih ya. Nagih. Tagihan. Nagihan akhirnya udah mulai terus, akhirnya ya Eh. alhamdulillah di situ kita banyak berkenalan dengan proses-proses yang lain, berkenalan dengan Bu Ocha salah satunya PON Pro di situ, sama Kadisa Senang juga sekali. gitu. Seru ya. Ikut konfit temu teman-teman baru. Iya dong. Edukasinya kan maksudnya ini penting banget nih buat itu tadi takutnya collab. Benar. Ini, Iya. ini bahaya. Dan kebetulan memang udah kejadian nih. Salah ikut konfit, edukasinya nggak dapet, Sebenarnya badannya jadi nggak enak Sakit kan, semua. sakit kan. Betul. Dan kalau aku pribadi itu tidak mengkotak-kotakan
pengen ikut kelas yang ini aja enggak? Kalau aku pribadi ya, jadi aku beberapa kali, jadi bisa dibilang ponling ya Bu ya. Ponling. Ponling. Pon Jadi keliling. pon keliling. Iya. Ada lagi kan istilahnya Banyak aku pusing. mau pon apa? Weh, Jadi banyak banget. dicobain gitu. Oh ini tiap-tiap ponpro itu memang ada apa ya? Ciri khasnya Ciri khasnya masing-masing. masing-masing gitu. Ini pontrek apa nih ciri khasnya nih? Suka nge-track kan bawa Enggak, motor, kalau aku jadi sendiri ya, kalau kalau- bawa motor Kalau gitu. ikut kelasnya Bu Ocha itu apa ya, euforia gitu loh. Jadi emang rame beliau itu gitu. Gitu. Heeh. Yang Aktif ya Bun kebetulan orangnya. aku juga nggak bisa ya kalau olahraga gitu tuh. Iya, pound itu kalau nggak teriak nggak rilis tuh kayak makan sayur sop nggak dikasih Iya. garam. Nggak. Hambar. Nah, itu tadi Hambar. mengeluarkan emosi negatif dalam tubuh itu ya. Karena kalau ada posisi yang nggak teriak, rilis nggak, teriak nggak, Iya, suara. nah dibalik sama beliau nih suka ditunjuk-tunjuk nih siapa yang tidak berbunyi suaranya. Ini antara seru, seneng dan takut ya. Tapi kebanyakan mereka seneng banget loh digituin. Oh seneng banget. Hampir semua ponpro yang ada di sini, bukan cuma ada di sini, di seluruh dunia ya. Sebenarnya Indonesia ini komunitas ponpro terbesar loh. Oh. Komunitas pon, bukan ponpro. Komunitas pound terbesar sedunia. Prestasi dong untuk Sangat sekali. Ponpronya banyak banget. Udah ratusan ribuan kali ada. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Itu. Dan aku tuh ketika ada event gitu ya sering dapat door prize itu karena apa Bu? Teriakan terheboh. Best kostum. Pantesan Allah. ibu produsernya suka teriak-teriak cari prestasi. Nah, kan Oh, dirilisnya di gitu. sana, teriakin lagi di sini ya. Boleh. gitu. Nah itu kan untuk eventnya kan per komunitas ya bisa dikatakan ya. Tapi Iya, kalau biasanya. event besarnya ini di mana nih? Maksudnya event tahunan yang pendiri Pon Fitness siapa sih? 2 orang wanita tadi itu kan? Iya, enggak gini. Jadi gini, itu kan mereka yang mendirikan Pound ya. Yes. Nah, mereka itu udah di balik layar. Mereka biasanya hanya bikin koreo. Nanti muka mereka itu ada di koreo yang ada di website yang hanya bisa diakses sama Pound Pro. Oh gitu. Betul. Jadi tidak ada event tahunan yang gimana-gimana. Biasanya nih, karena ini kita kan udah Pokari ya, Iya. guys. Saya takut nggak salah sebut merek ya. Itu biasanya ada event pound tahunan yang sangat dikejar oleh para pon pro. Itu namanya Road to Ion Nation. Ion. Yes. Mereka biasanya sudah di akhir tahun, bisa di bulan-bulan Agustus September, pokoknya akhir-akhir tahun Ion Nation-nya itu. Nah, sebelum Ion Nation ini sudah ada roadnya, jadi sudah ada beberapa rangkaian acaranya. Nah, itu biasanya yang paling bergengsi. Cuma tidak semua pon pro bisa ikut di situ. Kenapa nggak bisa? Ya Ada syarat saking khusus? pilihan aja. banyaknya Itu pilihan, kayaknya itu pilihan, Apa itu butuh pilihan. sertifikasi? Enggak, itu pilihan dari Ion ya. Jadi kayak privilege aja gitu. Jadi gitu. suara yang teriak paling kenceng ditarik gitu? Enggak juga maksudnya. Oh, Jadi bukan itu tolak itu ukurnya. ajang bergengsi untuk para pon pro, dan sebenarnya posus-posus juga senang banget ikut karena kan euforianya Iya. sangat besar sekali. Bis- Nah, kita juga di Indonesia itu punya icon, Apa tuh? Mas. Icon itu sebutannya adalah guru besar yang mentraining kami untuk menjadi pon pro. Oh iya. Namanya Tari Wirces. Kayak gimana tuh? Mbak Tari. Mbak Tari namanya. Itu nama lengkapnya Tari Wirces. Jadi beliau ini seorang icon yang membawa pound ke Indonesia. Oke, nanti kita kasih fotonya Mbak Tari di sini. Oke. Orangnya baik banget, super humble, sangat well educated. Jadi inspirasinya aku banyak banget dari beliau. Kalau menyampaikan sesuatu tuh penuh dengan lemah lembut, hati-hati. Karena betul-betul saya melihat leader yang baik itu ada di situ gitu. Panutan ya. Kan nggak semuanya leader bisa kayak gitu. Jadi cara penyampaian itu berbeda. Karena kita kan kita Ponpro ini berada di satu bendera Ponpro yang sama ya. Tapi kan kepalanya beda. Iya, beda komunitas, beda kepala. Beda kepala, beda manusia kan beda kepala, beda hati gitu kan. Beda cara berbicara, cara menyampaikan. Nah, Mbak Tari ini bisa menaungi mereka, bisa memberikan wejangan, bisa memberikan advice yang menenangkan ketika ada yang
panas Konflik. gitu ya, ada yang konflik, itu biasa loh. Manusia kalau nggak berkonflik itu bukan manusia sih gue bilang. Iya betul, gesekan-gesekan itu Betul, wajar lah betul, ya. betul. Hantu aja pasti bergesekan dengan hantu yang lain. Mbak ini menggebu-gebu sekali, udah kelihatan dari matanya. Betul, hantu itu panas sekali seperti. Ya namanya juga dunia. Ya bisa dikatakan Ponfit udah masuk ranahnya bukan olahraga aja ya, dari segi bisnis juga kan. Kalau Iya, betul. bikin event kan kita butuh sponsor dan lain Betul, sebagainya gitu kan. betul sekali. Ya lebih kepada komunikasi yang baik aja sih, biar sama-sama mengenakan ya, Ya, betul. sama-sama menguntungkan. Betul gitu. sekali. Itu kan dari seluruh komunitas Indonesia ya, kita berbicara tidak wilayah Banten aja. Ada nggak sih pertemuan-pertemuan untuk leader-leader perwakilan dari community gitu? Ada Ada. biasanya yang mewadahi itu Ion. Iya, di event tersebut. Apa beda lagi dengan eventnya? Road, dia salah satu rangkaian dari si Ion Nation ini. Jadi pertemuannya di situ lah ya. Ya kemarin tahun ini ada di bulan apa sih ya, Maret atau pokoknya awal-awal tahun lah. Awal-awal tahun. Awal-awal tahun. Ya awal-awal tahun, aku lupa sih bulannya apa, tapi awal-awal tahun. Jadi undangan. Nah, privilege lagi diundang buat kita di situ nanti ngobrol, diskusi, tukar pikiran. Iya, sharing tentang bukan hanya pengembangan olahraga aja ya. Betul, sharing, terus ada permasalahan apa nih, terus bisa nggak kita pecahkan bareng-bareng, minta solusinya gitu aja sih. Oke. Terus aku mau nanya satu lagi, orang kayak aku bisa nggak ikut Ponfit? Bisa. Emang Oke, nggak- besok Rabu ikut ya. Bener dong. Iya, bener, Nafasku bener. langsung. Entah. Aku tarik. Bisa, besok Rabu ikut ya. Meragukan gak sih tampangku gini kan, kayaknya kan udah nggak prima karena udah jarang. Aku terakhir olahraga mungkin kapan ya? Udah hampir 5 tahun 6 tahun nggak olahraga. Aku main bola. Dulu aku aktif banget nge-gym. Cuman karena iya mungkin udah fasenya males, kasihkan di belakang layar nge-produce musik gitu kan. Jatuhnya males. Kalau misalkan untuk aku yang mau mulai lagi stepnya apa nih? Kalau misalkan untuk Ponfit. Terpaksa. Terpaksa. Jawabannya sederhana ya. Iya, mau diapain? Betul. Betul kan, terpaksa nih. Terpaksa. Ini agak ekstrim ya, tapi teman-teman mohon maaf ini. Minum dulu deh. Iya. Agak-agak takut. Aku ke dokter, terus dokter bilang gini, jangan dianggap orang-orang yang tidak bergerak itu sehat. Nah loh, mereka lebih punya potensi besar untuk Sakit. ya sakitnya banyak. Betul sih. Salah satunya adalah pengapuran tulang. Agak serem ya. Iya, orang-orang yang mager. Nah, makanya aku bilang apa, terpaksa. Yes. Iya kan? Oke. Pengapuran itu harus ditebelin ya. Ya, pengapuran atau bahkan gini, kita kan keenakan tidur, mager makan. Kalau laki-laki apa? Rokok, minum manis. Ngopi. Timbunan apa itu? Gula. Nanti jadinya apa? Diabetes. Lalu setelah diabetes komplikasinya kemana? Bisa Jantung. penyempitan pembuluh darah ke jantung. Ngeri nggak? Ekstrim banget kan? Iya. Tapi memang gitu. Papaku begitu. Papaku tiba-tiba, tapi aku sampai bilang, gimana sih anaknya instruktur tapi bapaknya nggak mau olahraga gitu. Wah, beban juga dong. Beban ya? Nggak, tapi memang betul. Jadi kita kalau olahraga itu harus dipaksa, terpaksa, ada motivasinya. Jarang ya aku nemuin orang pengen olahraga tidak ada motivasinya. Salah satunya patah hati. Itu menjadi fondasi buat dia olahraga lagi. Iya dong, kan harus lebih cakep. Iya. Ya nggak? Hati dulu kan. Jangan patah hati. Ya nggak apa-apa deh patah hati. Iya, apa daripada patah tulang? Iya kan? Iya. Daripada sakit. Oke. Ayo. Besok aku planning dulu. Ya. Aku besok planning dulu. Kan lebih baik keluarin uang untuk bayar Ponfit ya. Nggak, jadi gini, jangan Daripada cuma nanti sakit. Daripada Mindsetnya nanti bukan kayak sakit. gitu berarti. Gimana? Daripada ngeluarin uang untuk hura-hura, mending ngeluarin uang buat olahraga. Betul. Jadi abisin uang untuk investasi kesehatan itu lebih berat sebetulnya tapi akan lebih berat lagi ketika uang 10.000 itu untuk beli obat, ya nggak? Iya sih. Bener nggak loh? Betul. Ya kan, kita misalnya kita keluarin uang 45.000 aja seminggu, berarti sebulan sekitar 180 kalau ikut kelasnya aku doang. Tapi kan bisa ikut kelas teman-teman yang lain. Daripada misalnya 500.000 sebulan Untuk harus obat. ke rumah sakit.
Oke, aku besok mulai olahraga. Mulainya Kita dari harus jalan dipaksa kaki dulu. ya, harus Minimal tuh dipaksa. jalan kaki deh. Ya. Jalan. Dulu aku sering jalan kaki zaman aku masih sekolah sepak bola SSB, cuman dulu. Tapi itu penting benar. Tapi itu penting sekali. Sebenarnya memang olahraga itu nggak ada alasan ya. Gak ada alasan. Nggak ada alasan. Mau jalan, mau lari, mau apa, mau maraton, mau berenang, mau yoga, mau ponfit, mau apapun. Yang penting olahraga, guys. Yes, diskusi kita hari ini sangat-sangat memotivasiku untuk kembali tentang dunia berolahraga mencari keringat. Cil. Oke, satu hal lagi, kalau untuk ponfit ini bisa private nggak sih, hanya dua atau 3 orang, apa emang harus rame-rame itu? Bisa. Bisa. Oh bisa, Bisa. aman. Harga Aman. pun sama, apa beda? Kalau harga di disesuaikan. belakang Di layar belakang kayaknya ya Bu Aca ya. Di belakang layar. Soalnya kan aku biar balik lagi ke motivasi gitu kan. Bisa kali harga diskon. Tapi jangan sedih deh. Biasa ini ya, corporate itu di aku suka ketemu sama bapak-bapak, ya biasanya karyawan gitu ya. Mereka ngundang kita sebagai instruktur olahraga mereka. Mereka kan nggak bisa nih olahraga. Oh, jobnya di situ ya. Ya, corporate itu manggil bebas. Zumba boleh, aerobik boleh, banyak. Nah, mereka kadang-kadang kan pengen mencoba cabur lain nih, terus masukin pound. Ini bapak-bapak ikut pound lucu deh. Oh gitu. Tapi Ada videonya. Ada lucu deh. videonya. Ntar aku cari ya, ntar aku Boleh, masukin di bawah nanti. sini ya. Boleh nanti kita share, kita liatin. Tuh, dikit lucu ya. deh bapak gitu. Tapi aku selalu bilang, Pak, jangan kebanyakan gerak ya Pak. Nanti saya dimarahin ibunya. Takut salah urat. Aduh, Iya. beban juga ya. Kalau terlalu push nanti salah gitu Tapi kan. euforianya tuh ada, jadi bapak-bapaknya tuh seneng gitu. Iya lah, pastilah. Instrukturnya juga sehat bugar. Kan kalau joget-joget Excited kadang-kadang bapak-bapak malu ya. Iya. Kalau ini kan mereka pegang lipstick kayak wah agak manly nih, walaupun sebenarnya Iya. beban juga. Jadi kelihatan olahraganya gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman baik individu ataupun corporate yang mau berolahraga bersama kakak yang satu ini, silakan. Silakan hubungi Nanti hubunginnya nanti ada di bawah ini atau enggak? nanti ya, nanti kita share deh. Dan aku mau nanya satu lagi, kita udah diskusi panjang lama. Kakak tahu nggak lagi ada di program podcast apa namanya? Apa nih? Apa? Apa sih, Bu? Podcastnya Bu Puji. Podcastnya Bu Puji. Podcastnya Bu Puji, betul. Dia bagian dari tim kita, betul. Betul. Nah ini diedit ya? Enggak. Ini kita nggak ngedit, kita memang sengaja. Ini cut gak? Di-cut gak? Oh enggak. Kita Aduh. Dan nggak emang apa. dari awal nggak dikasih tahu ya, sengaja nggak dikasih tahu Sengaja ya. kita nggak Bu, dikasih tahu. nanti podcast ya? Oh gitu. Iya Bu. Aku tuh never say no, susah banget. Oh, ya? Jadi kayak aku tuh Kayaknya dia karena takut aja sama aku ya. Jadi dia bilang, Oh, oke. jadi faktor suaramu yang mempengaruhi dia. Oke, gua datang Oke gitu. oke. Walaupun aku agak ribet nih, road to anniversary ya. Bu gimana? Ya udah Bu, oke gitu. Emang bener dia konfirmasi aku. Ini lagi sibuk nih, mau lagi ada event, bisa atau enggaknya gimana besok? So sibuk banget. Yang ada di pikiran tuh kayak gitu kan. It's Nggak okay. tahu dia sesibuk apa. Udah lempar aja, maunya kapan kita selalu ready. It's okay. Ini baru konfirmasi, ini berapa jam 2 subuh kan? Konfirmasi jam 2 subuh Iya, kabarin. seru kan? Aku masih di sini kan, Mbak lagi nyeting gitu. Datang nggak datang ya kita pasrah lah ya. Tapi by the way gue Dan thank you untungnya banget dia nih. juga nggak nanya, acara apa Bu? Namanya apa? Iya lagi. Oke Bu gitu, saking percaya ya, Iya, trust gitu. saking percaya. Padahal emang mimik mukanya sangat mempercaya atau tidak. Saya agak meragukan loh. Menakutkan gitu. Tapi by the way thank you nih Kak udah mau datang sini. Sama-sama, aku yang terima Walaupun kasih podcastnya nggak tahu, masih tetap mau jawab kan nama podcastnya apa? Apa sih? Nggak mau. Apa udah bingung? Apa? Mau tahu? Ya tanya. Bu, ini podcast Sahabatmu. apa Bu? Podcast LSM. Wah, bingung kan? Apa ya, LSM? Lembaga? Apa sih? Nanti ya. Ayo silakan jabarkan LSM itu apa? Lembaga Survei Masyarakat. Masyarakat. Salah. Apa dong? Apa? Nanti Oke. Jadi biar nggak keliru, sebenarnya nama LSM itu nggak akan disebutin di sini. Oke. Kita sengaja bikin pertanyaan itu, dan setiap podcast nggak usah harus sepil ya. Nanti ketahuan untuk Iya, podcaster lagi. lain. Jadi memang random aja. Ya nanti kepancing sendiri dia. Ya nanti kita kasih pertanyaan seperti itu udah pasti. Cuman jawabannya tidak untuk saat ini ya. Mungkin banyak harus stay tunggu podcast kita untuk yang ke-10 jadi- ataupun ke-15 baru kita akan bahas mengenai nama-nama itu.
Jadi harus subscribe YouTube kita. Oh, ada iklannya. Jangan lupa di subscribe. Boleh sih, boleh. Subscribe. Boleh. Pencet tombol merah. Iya nggak Pencet sih? lonceng. Ya lonceng, teng 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 teng. Gitu. Oke, by the way kita udah diskusi seru banget ini obrolan yang menurutku sangat memotivasi buat adik-adik yang suka mageran lah ya. Betul, Ini kegiatan ini kan terbuka untuk umum. sangat. Satu lagi nih ya. Apa tuh? Memang kalau aku lihat itu ya Bu ya. Kenapa kok yang banyak ikut itu ibu-ibu? Silakan. Kenapa tuh? Kenapa tuh yang banyak ikut tuh ibu-ibu? Kenapa Untuk ya? anak-anak ya maksudnya gadis-gadis, anak-anak remaja itu untuk saat ini tuh apa ya? Bu Puji agak kenapa? susah gitu. Bu Puji Aku- kenapa? Aku karena memang mungkin Selain suka olahraga. pengen tetap sehat, umur panjang, bisa Amin. menemani anak-anak Ya, aku amin, sampai amin. nanti gitu. Iya. Nggak mau menyusahkan orang, menyusahkan anak, menyusahkan orang untuk sakit. Salah satunya itu ya, salah kalau Bu satunya Puji. itu. Tapi kalau ada beberapa orang tuh mereka kan butuh hiburan ya. Nah, Istri, ibu itu kan butuh hiburan, nggak yang melulu di rumah ngurusin anak gitu. Mereka butuh stress release. Balik lagi tadi, stress itu release. salah satu me time ya. Mereka senang banget. Kalau di tempat aku dan beberapa tempat teman-teman yang lainnya boleh bawa anak. Jadi mau anaknya lari-lari kemana kek, yang penting nggak ke jalan gitu, ibunya tetap ngepon. Oh gitu. Iya. Cuman bapaknya yang tempat pusing jagain playground. anak. Bapaknya nggak pusing, bapaknya cuma ya udah gitu keluarin dompetnya. Bagian apa cuma Nah, bagian bayarin. Tapi aku selalu ngingetin ke teman-teman, guys, kalian pulang dari sini nggak boleh bikin suasana rumah tidak menyenangkan ya, karena kalian berangkat di sini kan buat stress release. Nanti masa pulangnya capek gitu, nggak boleh. Ini malah nggak diizinin. Mereka melakukan itu. Jadi seru ya. Jadi untuk bapak-bapak aman lah ya. Aman. Pulang dikasih tentengan. Dibawain makanan. Kalau bisa bapaknya dibawa juga untuk ikutan ke pon gitu. Kadang-kadang ya. ada suaminya ikut Oh gitu. nganterin. Gitu. Seru. Ini kalau itu kan tadi kelukasannya dari temanku, kenapa ibu-ibu, kenapa nggak remaja anak gadis? Mungkin kan belum sadar ya kan potensi dia mager terus lama-lama. Ada nggak kegiatan dari komunitas Pon Trek ini untuk sosialisasi, bisa dikatakan main ke kampus-kampus, event yang khusus Genji atau gimana gitu? Apa Aku pengen banget sih yang kayak gitu. Belum terrealisasikan, tapi aku pengen banget. Karena ya apa namanya? Aku suka apa? Ya tadi suka ngobrol, suka well educate, bahwa ya nggak harus pound aja sih olahraganya, tapi teman-teman ini banyak harus bergerak, beraktivitas gitu, ikut olahraga manapun. Cuma kalau ada kesempatan, aku mau banget sih main ke kampus coba gitu, mungkin bikin. kampus-kampus, sekolah-sekolah. Ya yang Ayo. mau Ponfit, teman-teman kampus maupun swasta ataupun negeri. Ya, Terbuka dosen. dong, sesibuk apapun pasti nyempetin, kalau nggak sibuk lapor aja nanti biar. Kemarin aku Cis masuk Cis, ya kita Cis. iya kemarin di Oh, iya. CIS, Cis TK sekolah apa? SD Cendikia Insan Cendikia Islam. Islamic School. Iya, yang di BMW. Itu guru-guru dan wali dan wali muridnya pada ngepon. semuanya. Wah seru dong. Betul. Seru sekali. Saya tunggu deh, siapa tahu ada yang mau nih kampus. Iya dong, harus lah, harus datang. Oke, Cih. jadi kita akhiri diskusi ini karena kakak ini sibuk sekali, katanya mau cabut ngurusin ya event ya, karena saking banyaknya event. Jadi aku ngucapin banyak-banyak terima kasih kakak mau ngeluangin waktunya ke sini. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya Allah dipanggil kakak. Biasanya aku dipanggil Ibu gitu. Karena ketika aku panggil ibu, raut wajahnya udah Kak, thank you ya kak udah mampir ke sini. Jangan kapok. Sama-sama. Terima kasih. Nanti kalau ada kegiatan agenda apapun, mau diskusi di sini, mau promosi di sini, kita siap bantu kak. Terima Thank you. kasih banyak buat Kakak ya. kesempatannya. Sama-sama. Bye bye. Thank you. Bye.